Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Inspirasi Pagi. Kali ini bersama saya Agita Mahlika selama 30 menit ke depan. Pemirsa, Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045. Bertujuan atau ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 5 kekuatan ekonomi di dunia. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut tentunya dibutuhkan transformasi di berbagai sektor. Salah satunya pemirsa adalah sektor koperasi. Nah, kali ini Inspirasi Pagi mengambil tema yang sangat luar biasa, modernisasi dan transformasi koperasi dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Seperti apa lebih jelasnya? Untuk lebih jelasnya sudah ada sejumlah narasumber di studio. Saya akan langsung perkenalkan satu persatu. Dari Kadin Indonesia ada Ibu Syarmila Yahya selaku Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia Inkoapi. Selamat pagi Ibu Syarmila. Selamat pagi Bu Gita. Oke, dan selanjutnya juga dari perbankan ada Bapak Joshua Sloan selaku SVP MSMI Amar Bank. Pak Joshua, selamat pagi, apa kabar? Oke, dan juga dari Vice President Area Account Management Telkomsel ada Bapak Nyoman Adiasa. Pak Adiasa, apa kabar? Baik, Mbak Gita. Oke, Bapak Ibu, ini kita sudah tahu ya tema mengenai modernisasi dan juga transformasi koperasi. Saya mungkin ke Ibu Syarmila terlebih dahulu. Ini mungkin bisa dijelaskan Bu, apa sih sebenarnya latar belakang dari modernisasi dan transformasi koperasi Ibu Syarmila? Ya, makasih Mbak Gita. Jadi begini ya, setelah after COVID-19 dan juga sekarang ini peperangan di beberapa wilayah dunia ya, geopolitik, dan juga adanya perubahan iklim dan perubahan tatanan daripada negara ini, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melakukan modernisasi dan mentransformasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah mengelola sesuatu yang dahulu tidak menggunakan digital, sekarang menggunakan digital. Bertransformasi yang tadinya dulu koperasi Indonesia itu sifatnya eksklusif, sekarang ini menjadi inklusif. Jadi itulah bagian yang kita kenal bagaimana kita memodernkan, bagaimana kita mentransformasi. Jadi pola pikirnya, semangatnya ini sudah tidak lagi seperti dahulu kala, karena bisnis modelnya udah berubah, dunia tatanan hidup sudah berubah, masyarakat sudah berubah. Jadi saat ini suka tidak suka kita harus berubah dengan memodernisasikan diri kita melalui koperasi ini. Oke, jadi salah satunya ini adalah cita-cita yang kita tahu juga Bu, visi Indonesia Emas 2045. Tapi bagaimana kemudian peran koperasi ini dalam mewujudkan Indonesia Emas ini Bu? Oke, Indonesia Emas 2045 ini patokannya apa? Kita akusnya sebagai insan bahwa koperasi ini adalah salah satu dari penggerak ekonomi Indonesia. Dia menjadi salah satu sokoguru ekonomi Indonesia selain swasta dan BUMN. Nah, patokan kita apa kalau kita berhasil di Indonesia Emas 2045? Yang pasti kita harus meningkatkan GDP income kita. Hari ini Indonesia GDP income-nya 4.700 per kapita per tahun 2024 ini. Nah, sementara kalau kita mau lihat negara-negara kita, tadi Mbak Gita sampaikan di awal bahwa Indonesia ini akan masuk 5 besar ya, menjadi negara maju. Cita-cita kita bersama. Yeah. Nah, negara maju yang kita boleh ikutin apa tuh? Amerika gitu kan. Nah, Amerika GDP-nya sudah meningkat jauh, sekarang itu udah 30-an ribu US dollar. Dan juga misalnya Cina 11.000 US dollar. Singapura udah 80-an ribu US dollar. Korea udah 30-an ribu US dollar.
Malaysia lah, Malaysia serumpun, negara kita serumpun udah 11.000 US dollar. Nah Indonesia masih 4.000. Nah ini PR kita bersama-sama. Bagaimana dari 4.000 ini menjadi 11.000 kah, menjadi 30.000 kah, mau jadi kayak Amerika, mau 70.000 juga bisa. Gitu. Oke, ini menjadi PR kita bersama, cita-cita kita bersama. Sekarang saya boleh ingin ke Pak Joshua. Pak Joshua, ini kalau tadi Bu Syarmila sudah mengatakan, koperasi itu kan adalah sekoguru perekonomian Indonesia. Tapi Pak Joshua mungkin bisa bercerita ya, bagaimana sih sebenarnya kondisi koperasi terutama di era digital dan digitalisasi keuangan saat ini seperti apa? Saya itu terlibat di segmen mikro dari 12 tahun yang lalu. Dari 12 tahun lalu kita melihat sinergi antara perbankan sama koperasi itu udah selalu ada dan bentuknya muncul. Jadi koperasi itu ditempatkan sebagai salah satu go to market atau channel dari bank, terutama untuk menjangkau area-area yang sulit dijangkau, yang secara ekonomi mungkin belum terlalu besar. Jadi kalau kita invest di sana tuh sulit sekali. Nah, dengan bekerja sama dengan koperasi, akses keuangan tuh jadi lebih make sense, jadi lebih ekonomis. Itu 12 tahun lalu. Nah, sekarang itu koperasi menjadi jauh lebih modern. Nah, saya ngasih contoh aja modernnya koperasi ya. Saat ini kami Amar Bank dengan Sahara itu sedang menjalankan satu proyek yang kita bisa bilang proyek flagship lah. Saya belum pernah dengar ada proyek seperti ini sebelumnya. Jadi Sahara itu untuk mendorong modernisasi koperasi, mereka menciptakan satu portal di mana anggota-anggota koperasi itu dapat bertransaksi melalui digital platform tersebut. Nah, Amar Bank kemudian mendukung koperasi tersebut dengan memberikan kemampuan di dalam digital platform tersebut anggota koperasi bisa membuka account, ya kan? Bisa membuka account, kemudian dapat mendapatkan working capital sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau kita lihat di sini sumber daya yang dideploy oleh teman-teman Sahara itu udah apa istilahnya ya, jauh lebih baik daripada 12 tahun lalu. Dan ini kita lihat menjadi peluang besar koperasi bertumbuh ke depan. Saya kira gitu. Ini menjadi peluang besar ya. Tapi kalau ke Pak Adiasa sekarang, secara infrastruktur ini apakah sudah siap Pak ini untuk mensupport koperasi tentunya dalam menghadapi modernisasi digital ini? Ya, makasih Mbak Gita. Ya, jadi kami di Telkomsel dengan pengalaman lebih dari 29 tahun melayani pelanggan retail maupun B2B, pelanggan bisnis, kami sangat siap gitu ya untuk melayani modernisasi ini gitu ya. Ini ditambah dengan infrastruktur Telkomsel yang saat ini sudah 4G bahkan LTE gitu ya. Bahkan kami akan terus berkembang terus dengan 5G-nya dan terus akan menyebar ke seluruh negeri. Harapannya dengan teknologi informasi dan digitalisasi ini, modernisasi koperasi ini bisa segera kita wujudkan bersama, gitu ya. Kami juga dengan Sahara tadi sudah melakukan kerjasama, Ibu ya, selama ini untuk membantu koperasi wanita ya, Bu ya, di Indonesia dengan digitalisasi. Nah, harapannya dengan Telkomsel ada di sini, ini untuk membantu percepatan. Agar teman-teman koperasi kita bisa berdaya saing lebih tinggi lagi. Oke, jadi sudah siap, perbankan juga sudah siap, sebenarnya semua sudah dipersiapkan. Tapi apakah ada peluang dan juga tantangan yang saat ini nanti akan ditemui? Kita akan bahas usai jeda Bapak Ibu, sesaat lagi pemirsa Inspirasi Pagi akan kembali. Kembali lagi di Inspirasi Pagi pemirsa, jika tadi kita sudah melihat bagaimana sih kesiapan untuk menghadapi modernisasi dan juga transformasi koperasi. Ada banyak peluang dan juga tantangan yang dihadapi tentunya. Bu Syarmila, ini kan berbicara mengenai stigma ya. Kita tidak bisa pungkiri Bu, masyarakat Indonesia ini mungkin banyak yang melihat koperasi ini organisasi yang kuno, tidak modern. Padahal ternyata sudah 77 tahun per tanggal 12 Juli ya Bu ya. Jadi bagaimana dengan modernisasi dan digitalisasi ini bisa mengubah stigma tersebut, Bu? Ya, makasih Mbak Gita. Jadi sudah 77 tahun koperasi berdiri, dulu digawangin oleh Bapak Muhammad Atta ya, Bapak Wapres kita. Beliau sangat senang dengan koperasi, bahkan beliau yang memimpin gerakan koperasi di Indonesia. Nah, kita adalah penerus-penerusnya. Nah, tadi saya udah sampaikan kenapa nggak terkenal.
sebenarnya koperasi ini dibutuhkan pada saat ngutang. Ingat kan dulu zaman dulu kalau mau ngutang ingatnya ke koperasi Aduh. gitu ya. Jadi Iya. tempat ngutang gitu, simpan pinjam gitu ya. Itu. Nah, jadi dan yang kedua, koperasi dari dulu itu sifatnya eksklusif. Dia tidak terbuka karena dia hanya memberikan fasilitasnya kepada anggota-anggotanya. Nah sekarang kita udah bekerja sama Telkomsel, kita udah bekerja sama dengan Amarbank. Alhamdulillah ini tidak hanya kerjasama dengan 1-2 koperasi. Di Indonesia ini ada 200.000 koperasi. Dan jumlah anggotanya ada 30 juta. Jadi udah lebih besar dari Singapura ya. Kalau Singapura itu 7 juta ya penduduknya, ini 30 juta. Kuwait aja cuma 1 juta gitu ya. Nah ini udah satu negeri sendiri, negeri koperasi. Nah mudah-mudahan nanti dengan Pak Joshua, dengan Pak Adiasa kita bisa menguatkan, mempercepat perkuatan koperasi ke depan sehingga nanti dikenal oleh masyarakat yang tadinya nggak dikenal. Karena yang kenal nih hanya member-membernya aja, jadi dia kan eksklusif dulu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan karena udah ada digitalisasi udah bisa inklusif, kolaboratif dengan prinsip kegotong royongannya itu begitu. Oke, kalau untuk langkah konkret sendiri memodernisasi koperasi tentunya di dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 ini seperti apa kemudian? Yang pasti infrastruktur. Infrastruktur nanti Telkomsel bantuin karena kan untuk daerah-daerah tertentu ya ada yang udah 4G, ada 5G, ada 2G kali nanti kita sama-sama tanya sama Pak Adiasa gimana. Yang kedua adalah SDM. Alhamdulillah sekarang Pak Jokowi juga melalui Pak Erlangga Hartarto kemarin di Hari Koperasi Nasional memberikan arahan kepada kita gimana ini kombinasi daripada SDM-nya itu coba yang umur 60 tahunnya dikurangi jadi 20% aja. Jadi yang di bawah 60 tahun itu coba diperbanyak gitu ya, yang anak-anak muda, yang memang milenial sehingga nanti regenerasi secara bertahap itu akan terjadi di koperasi. Sekarang ini banyaknya umur 60 tahun ke atasnya itu hampir 80%. Ya, jadi kita balik gitu. Gimana caranya nanti bisa di milenialnya ditingkatkan seperti itu. Oke, Pak Adiasa, ini tadi sudah disebutkan langkah-langkah konkret. Ya. Kalau dari Pak Adiasa sendiri, bagaimana kemudian, apalagi melihat di era revolusi 4.0 ini? Ya, makasih kita. Ya, pastinya kalau ngeliat peluang koperasi ya di era revolusi industri 4.0 ini, nah dengan digitalisasi ya dan teknologi informasi ini akan meningkatkan efisiensi pastinya ya. Efisiensi secara operasional maupun juga ini juga akan membuka akses pasar koperasi jauh lebih luas lagi. Nggak hanya di Indonesia, dimungkinkan dengan digitalisasi ke global juga gitu ya. Jadi ini udah tepat sekali kalau kita adakan digitalisasi ya Bu ya dan modernisasi, koperasi akan lebih siap ke depannya gitu ya. Kemudian tantangannya sendiri gitu ya untuk koperasi saat inilah kesenjangan dan literasi digital gitu ya. Nah, dengan hal seperti itu, makanya kita perlu adanya mengadaptasi teknologi yang baru, gitu ya. Melalui solusi apa? Melalui solusi infrastruktur, infrastruktur teknologi, pelatihan, gitu ya. Kemudian yang dan sistem keamanan digital, gitu ya, untuk koperasi sendiri. Nah, memang kami berkomitmen untuk terus membantu ya Bu ya dalam hal pelatihan yang berkelanjutan, karena nggak mungkin dilakukan sekali, pastinya harus terus menerus, gitu ya, untuk membantu teman-teman koperasi siap tadi ya di era industri 4.0. Oke, dari sisi perbankan Pak Joshua seperti apa kemudian strategi dan juga langkah konkretnya langsung? Iya, jadi bank itu selalu punya masalah. Ketika kita ngomong financial inclusion, menggapai teman-teman yang underserved ini cukup sulit. Nah, keunikan dari koperasi dari Sahara itu, di dalam satu koperasi itu terjadi berbagai macam aktivitas ekonomi. Yang di dalam salah satunya adalah pembiayaan. Tadi kalau mau minjem ke koperasi. Pertanyaannya, kalau bank ingin memberikan pinjaman modal usaha kepada teman-teman di mikro, mereka tidak memiliki aset, pencatatan transaksinya pun belum ada. Nah, tapi dengan kita bekerja sama dengan Sahara ini, data-data transaksi dari ekonomi mikro itu dapat kita lihat. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan kita untuk mengetahui kondisi finansial dari usaha mikro tadi. Jadi kita bisa memberikan pinjaman modal dengan lebih baik dengan jumlah yang tepat gitu. Jadi bukan kita memberikan pinjaman modal seenaknya aja. Nah, itulah gunanya atau peluang dari kerjasama koperasi dan perbankan. Tapi memang tantangannya dalam pemanfaatan digital ini, upskilling dari tim dari koperasi itu terus
harus ditingkatkan gitu. Jadi adopsi teknologi dari perbankan tadi dapat implementasikan dengan baik ya dengan teman-teman di usaha mikro. Oke, terlepas dari kita sudah bahas bagaimana langkah konkret dan juga peluang yang ada, tadi sempat disebutkan salah satu tantangannya adalah untuk menimbulkan kesadaran dan juga mengembangkan kemampuan apalagi melek teknologi, khususnya untuk daerah-daerah yang seperti disebutkan, daerah-daerah tertinggal. Nanti ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh oleh Bapak Ibu narasumber, namun kami jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi. Kembali lagi bersama kami pemirsa, sekarang saya ingin langsung ke Ibu Syarmila. Jadi Bu, untuk modernisasi koperasi ini apakah memang sudah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia? Ya, kalau untuk seluruh mungkin belum ya, tetapi khususnya kami dari Kadin Indonesia bekerja sama dengan Inkuapi itu sudah merasakan manfaatnya, apalagi kita langsung dengan Amarbank ya, itu benar-benar kalau nggak salah Pak, cuma dalam hitungan menit, detik itu mereka sudah bisa tahu mereka lulus atau tidak mengakses permodalan. Betul. Dan mereka bisa langsung mendapatkan, dan itu sistemnya tuh mereka bayar sesuai dengan kemampuan mereka dan mereka ambil langsung. Jadi mereka di-session untuk dirinya sendiri. Betul. Dan program ini berhasil karena saya lihat ada kombinasi antara yang muda sama ibu-ibu atau kan Sahara ini yang Inkuapi ini, Induk Koperasi Wanita Pengusaha ini 100% perempuan semua. Jadi Amarbank ini mencoba program ini di koperasi perempuan. Di Indonesia ini ada 12.000 koperasi perempuan. Jadi kalau ini udah bisa koperasi perempuan coba dulu maksimum dengan Amarbank, insya Allah bisa. Dan menurut saya ini adalah tata cara yang baik sekali untuk melanjutkan manfaatnya ke depan. Jadi ada 12.000 yang pasti dari Amarbank ini dia memberikan untuk 100.000 warung ya, posko pangan. Itu besar sekali untuk 100.000 orang ini. Itulah manfaatnya, masih 100.000 orang, mudah-mudahan nanti Pak Joshua bisa nambah lagi. Siap, Bu. Mudah-mudahan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan cita-cita bersama ya Bu ya. Pak Adiasa, ini kan tadi kita sempat menyebutkan ya, ada sejumlah daerah-daerah juga yang tergolong di dalam daerah 3T. Ini kan keterbatasan finansial, terus khususnya koperasi di daerah pedesaan ini, keterbatasan SDM, sumber daya manusia. Jadi bagaimana ini mereka bisa berinovasi dan juga mengadopsi khususnya untuk teknologi baru ini Pak? Ini kan menjadi tantangan tersendiri. Betul sekali. Ya jadi Telkomsel Enterprise gitu ya, kami memiliki solusi khusus untuk koperasi, di mana di sana kita bisa membantu teman-teman koperasi gitu ya, melalui tadi pelatihan-pelatihan dan lain-lainnya gitu ya. Dan kita kita punya platform namanya Kunci gitu ya. Platform Kunci ini membantu teman-teman koperasi untuk kita sharing knowledge gitu ya dari para pakar-pakar lah ya yang sudah menjalani bisnisnya selama ini. Dengan pelatihan dan platform Kunci ini kita harapkan teman-teman koperasi baik itu yang di daerah 3T tadi itu juga lebih siap dari sisi SDM-nya sendiri gitu ya. Mungkin itu dari kami. Oke, ada banyak platform yang bisa dimanfaatkan tentunya. Kalau dari pemerintah sendiri, Ibu Syarmila, kita melihat bagaimana sih sebenarnya peran pemerintah di dalam mendukung modernisasi dan juga transformasi koperasi ini di era revolusi industri ini, Bu? Ya, kalau saya pribadi ya ngelihat pemerintah udah all out ya untuk membantu koperasi di Indonesia. Bahkan ada program khusus dari pemerintah, koperasi go digital, koperasi modern, sudah banyak ya, sudah banyak. Nah tinggal programnya. sekarang mungkin sosialisasinya yang nanti akan sering-sering di masyarakat supaya masyarakat lebih mengenal. Dan yang menarik sebenarnya sebagai informasi aja Bu Gita, di Indonesia ini koperasi itu tersebar di seluruh Indonesia. Yang tadi saya sampaikan ada 200.000. Tetapi secara proporsional di Jawa Bali itu yang terbesar. Hampir 50% pergerakan koperasi itu di Jawa Bali. Nah yang kedua Indonesia Barat mulai dari Aceh sampai Lampung. Dan yang terakhir Indonesia Timur ya. Nah untuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal itu karena ada bantuan dari Telkomsel atau digitalisasi internet sekarang itu kayaknya udah tanpa alasan lah kalau kita nggak bisa maju ya. Sekarang itu semuanya jadi murah, jadi mudah, jadi efisien semuanya. Alhamdulillah saya sebagai pemimpin di koperasi ini
Memimpin pun kita sekarang ini lebih enak dibanding dulu gitu ya, karena cukup pakai Zoom, rapat juga bisa online. Kayak sekarang ini kita juga hybrid nih Bu. Jadi di sebagian teman-teman bisa nontonnya pakai Zoom, bisa pakai televisi. Jadi semuanya udah tanpa batas, luar biasa. Jadi mudah-mudahan koperasi dengan adanya revolusi digital ini atau revolusi industri di era 4.0 ini atau 5.0 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, lebih memperkuat sehingga GDP income kita meningkat. Oke, harapan kita bersama tentunya ya. Kalau tadi Bu Syarmila sudah menjelaskan bagaimana peran dari pemerintah, Pak Joshua ini sebenarnya bagaimana sih sinergitas tidak hanya pemerintah ya, tapi juga tentunya seluruh pemangku kepentingan ataupun stakeholder dan juga koperasi yang tentunya untuk bisa membangun koperasi yang juga modern dan juga bertransformasi, terus bertransformasi. Ya. Kalau yang saya mau soroti ya dari keberhasilan kerjasama Amalbank dengan Sahara, itu yang paling penting tuh ada dua, komitmen sama mindset. Oke. Kalau kita lihat bagaimana teknologi yang sedemikian majunya bisa kita terapkan di koperasi itu, harus ada gayung bersambut. Yang pertama, dari teman-teman Sahara, SDM yang diberikan itu memiliki skill yang mumpuni untuk mengadopsi teknologi digital tadi. Dan kami dari perbankan mampu mengadaptasi operasional kami, mengadaptasi solusi digital kami supaya bisa fit ke teman-teman koperasi. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau memang koperasi ini adalah hal baru yang selalu bukan hal baru lagi, yang selalu kita fokuskan. Tapi kalau tidak ada fleksibilitas pasti nggak akan maju. Dan kalau koperasi yang nggak mau belajar digital itu juga akan maju. Jadi komitmen antara koperasi, korporasi, pemerintah untuk benar-benar bersama fokus ke sini itu yang paling penting menurut saya. Oke, harus ada komitmen terhadap seluruh pemangku kepentingan. Bapak Ibu, saya ingin mungkin meminta ya bagaimana pandangan Bapak Ibu, Pak Adiasa. Ini kan tidak hanya modernisasi kita fokus dalam penerapan teknologi, tapi memang harus ada perubahan paradigma, perubahan manajemen dan juga struktur organisasi tentunya ya, yang juga bisa adaptif terhadap perubahan zaman. Mungkin Pak Adiasa terlebih dahulu ya, bagaimana sih Pak melihat terkait dengan hal ini? Ya memang seperti kita diskusikan sebelumnya gitu ya, agak challenging awalnya gitu ya, untuk terutama teman koperasi. Masih banyak tantangan tentunya ya. Banyak tantangan, terutama di daerah-daerah yang terluar, tertinggal gitu ya. Nah tapi tadi dengan dukungan tadi stakeholder, baik itu pemerintah, kemudian perbankan gitu ya, dan kami di perusahaan telco ini, insya Allah itu semua bisa kita selesaikan bersama gitu Bu ya. Pastinya dengan budaya inovasi yang harus terus kita terapkan ke teman-teman koperasi ini, harapannya koperasi bisa open mind gitu ya, open mind terhadap perkembangan zaman ya Bu ya, perkembangan teknologi terutama. Karena dengan seperti itu harapannya koperasi kita ini akan lebih kuat nanti ke depannya, dibantu oleh tadi pendanaan dari perbankan, kemudian kami dari digitalisasi gitu ya, kemudian dari pemerintah sendiri memberikan kemudahan-kemudahan untuk koperasi itu sendiri. Oke, Bu Syarmila mungkin pertanyaan yang sama ya, bagaimana kemudian kita bisa tidak hanya penerapan teknologi tapi juga perubahan paradigma, manajemen, bahkan juga mungkin struktur organisasi juga ini. Iya, jadi Bu Gita, ada 3 program utama di koperasi ini yang memang merubah mindset berpikirnya. Yang pertama edukasi ya, pelatihan, pendampingan yang melekat, seperti itu terus dilakukan. Yang kedua adalah permodalan, karena umumnya masyarakat sekarang ini pengennya mudah, murah gitu, cepat gitu ya. Makanya ada Amar ini luar biasa, cepat hitungannya nggak jam, hitungannya menit gitu ya. Tapi ini bukan pinjol ya, kita bukan pinjol ya Pak ya, bukan pinjol ya. Tapi ini ada betul-betul dikelola dengan baik. Kalau pinjol tuh bunganya banyak banget, kalau ini nggak murah banget gitu lah, harganya standar ya Pak ya. Nah kemudian yang terakhir adalah pemasaran. Jadi kita dari koperasi ini tidak hanya memberikan permodalan atau edukasi, tapi kita membantu pemasaran daripada anggota-anggota kita. Nah dengan mereka ikut berkoperasi, dengan tidak berkoperasi harus tentu berbeda. Oleh karena itu mereka bersemangat ikut di koperasi, karena apa? Mereka dibantu selain edukasi, permodalan juga dibantu pemasarannya. Baik itu perdagangan dalam dan luar negeri. Jadi kita ini apalagi Kadin Indonesia, ada Go Export, kita baru aja melonsing beberapa hari lalu, kita bikin namanya Wiki Export.
Nah itu dan juga Kadin Indonesia sudah memiliki peta jalan untuk 2045. Insya Allah dengan kerja bareng antara Kadin Indonesia untuk koperasi, kerja bareng Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia untuk koperasi, kerja semua pihak untuk koperasi, insya Allah kita bisa menjalani semuanya dan harapan untuk 2045 bisa tercapai. Kita bersama. Terima kasih sekali lagi Bu Syarmila, terima kasih Pak Adiasa dan juga terima kasih Pak Joshua sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, sebagai informasi lebih lanjut, Anda juga bisa mengakses dan juga bisa menghubungi dari Kadin Indonesia bidang koperasi, Dekopin bidang hubungan kerjasama dan juga Inkoapi dan Sahara. Nomornya sudah kami terterakan pemirsa di layar kaca. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan demikian pemirsa, perjumpaan kita di Inspirasi Pagi. Mewakili kru bertugas saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh